Halo guys, balik lagi nih bersama aku, Kak Ali. Seperti biasa, aku akan menghadirkan beragam informasi menarik yang pastinya akan menambah semangat belajar kamu. Dimana lagi kalau bukan di Ruang Guru Update. Kali ini, aku akan menginformasikan materi apa aja yang keluar pada penilaian tengah semester genap atau PTS untuk jurusan IPS nih. Materi yang aku bawakan adalah untuk pelajaran geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi untuk kelas 10, 11, dan 12 ya guys. Yuk langsung kita simak aja guys. Pertama, pelajaran geografi dulu ya. Pada pelajaran geografi kelas 10, materi yang akan muncul dalam PTS adalah dinamika litosfer dan dinamika atmosfer. Untuk materi dinamika litosfer, kamu perlu mempelajari tentang karakteristik lapisan bumi, tektonisme, vulkanisme, seisme, eksogen, konservasi lahan, serta pembentukan dan persebaran tanah. Sedangkan untuk materi dinamika atmosfer, biasanya materi yang akan keluar hanya sampai pada topik karakteristik lapisan atmosfer bumi dan unsur-unsur cuaca dan iklim, seperti suhu, tekanan udara, hujan, awan, dan lain-lain. Tipsnya, pelajari lebih dalam mengenai topik vulkanisme dan persebaran tanah. Kedua topik ini biasanya paling banyak dalam soal. Pelajari bentuk-bentuk gunung api melalui gambar, dan jangan lupa pelajari juga jenis tanah apa aja yang ada di daerah-daerah di Indonesia. Terakhir, jangan lupa untuk pelajari tentang lapisan atmosfer bumi dan fungsinya masing-masing ya. Berikutnya, untuk pelajaran sejarah minat. Untuk pelajaran sejarah minat kelas 10, materi yang akan keluar dalam PTS adalah manusia purba dan kehidupan awal manusia Indonesia. Walaupun sedikit, tapi topik yang muncul dari materi ini lumayan padat loh guys. Untuk materi manusia purba, kamu pelajari tentang manusia purba Indonesia, manusia purba dunia, dan manusia modern. Sedangkan untuk materi kehidupan awal manusia Indonesia, pelajari topik mengenai aspek kepercayaan, aspek sosial budaya, dan aspek ekonomi. Biasanya, soal yang paling sering muncul adalah mengenai manusia purba Indonesia dan corak kehidupannya. Tips untuk kamu agar mudah memahami materi ini, kamu hanya perlu mengartikan dari nama-namanya saja ya guys. Misal contohnya, Pithecanthropus artinya adalah manusia kera. Jadi Pithecanthropus soloensis merupakan manusia kera yang ditemukan di lembah Sungai Bengawan Solo. Selain itu, kamu juga harus memahami penemu, lokasi temuan, dan ciri-ciri utama dari manusia purba tersebut ya guys. Berikutnya, pelajaran sosiologi. Untuk pelajaran sosiologi kelas 10, materi yang akan keluar adalah ragam gejala sosial dalam masyarakat. Di PTS kali ini, kamu cukup pelajari satu materi ini saja. Topik yang keluar dari materi ini adalah perbedaan sosial, individu, dan kelompok, multidimensi identitas, gejala sosial, dan keberagaman sosial. Topik soal yang paling sering muncul tentunya adalah mengenai struktur, stratifikasi, dan diferensiasi sosial. Jangan lupa untuk pelajari juga mengenai mobilitas sosial ya guys. Tips buat kamu agar lebih mudah dalam mempelajari topik ini adalah pelajari dengan cara mengamati fenomena yang biasa terjadi di sekitar kamu. Stratifikasi dan diferensiasi sangat mudah kamu temui di lingkungan sekitar kamu loh, baik di rumah, sekolah, maupun luar sekolah. Terakhir, untuk pelajaran ekonomi. Untuk pelajaran ekonomi kelas 10, materi yang akan keluar dalam PTS adalah Badan Usaha dalam Perekonomian Indonesia. Pada materi ini, kamu akan menemukan topik soal seputar pengertian dan peran BUMN dan BUMD, jenis kegiatan usaha pada badan usaha, BUMS, dan kelebihan kekurangan badan usaha. Tips yang dapat memudahkan pembelajaran kamu adalah kamu dapat merangkum semua materi dengan menggunakan peta konsep. Dengan ini, kamu dapat lebih mudah mengetahui peran dan fungsi dari masing-masing topik yang kamu jumpai. Ya, itu dia untuk materi PTS kelas 10 ya. Sekarang kita lanjut yuk ke materi kelas 11. Berikutnya, untuk geografi kelas 11, materi yang akan muncul dalam PTS adalah dinamika kependudukan dan ragam budaya Indonesia. Pada materi dinamika kependudukan, topik yang perlu kamu pelajari antara lain adalah dinamika dan proyeksi kependudukan, mobilitas penduduk, kualitas penduduk dan indeks pembangunan, bonus demografi, masalah kependudukan, dan pengolahan data kependudukan. Sedangkan, untuk materi ragam budaya Indonesia, biasanya topik yang akan muncul adalah tentang pengaruh faktor geografis terhadap ragam budaya, persebaran budaya Indonesia, dan kebudayaan nasional. Tips yang bisa mempermudah kamu saat PTS nanti adalah pastikan kamu sudah paham mengenai piramida penduduk dan informasi kependudukan yang terdapat di dalamnya, seperti jenis piramida dan contoh negaranya. Jangan lupa untuk mengingat rumus menghitung proyeksi penduduk dan rasio ketergantungan ya, karena biasanya soal ini juga muncul dalam PTS. Berikutnya, materi yang akan muncul dalam PTS Sejarah Minat kelas 11 adalah Perang Dunia I dan II, respons Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme, dan
akar nasionalisme, demokrasi, dan strategi kemerdekaan. Materi yang paling sering keluar nantinya adalah seputar Perang Dunia I dan II, dan juga mengenai respons Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme. Topik yang perlu kamu pelajari mengenai Perang Dunia adalah mengenai sebab terjadinya dan berakhirnya perang tersebut, serta sejarah terbentuknya LBB dan PBB. Sedangkan, mengenai imperialisme dan kolonialisme, kamu perlu pelajari kembali tentang dampak dari adanya imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Tips untuk lebih mudah mempelajari tentang respons bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme, kamu bisa membagi materi respons pada 4 aspek, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Berikutnya, untuk kelas 11, materi yang akan keluar dalam PTS adalah konflik, kekerasan, dan perdamaian. Walaupun hanya satu materi, topik dari materi ini cukup luas ya guys. Kamu perlu pelajari kembali mengenai konflik dan kekerasan, pemetaan konflik, penyebab konflik, resolusi konflik, dan peran mediasi dalam penyelesaian konflik. Topik soal yang paling sering muncul adalah mengenai bentuk konflik di masyarakat dan upaya penanganannya. Upaya yang dimaksud adalah konsiliasi, arbitrasi, dan mediasi. Tips yang akan berguna buat kamu adalah pelajari fenomena konflik yang pernah terjadi di masyarakat. Ini karena biasanya soal yang muncul mengambil contoh fenomena konflik yang pernah terjadi, sehingga kamu perlu menganalisis untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Berikutnya, untuk kelas 11, materi pelajaran ekonomi yang akan muncul dalam PTS adalah APBN dan APBD, dan perpajakan. Untuk APBN dan APBD, kamu perlu pelajari beberapa topik seperti pengertian dan fungsi anggaran pendapatan dan belanja, sumber penerimaan negara, jenis belanja negara, dan mekanisme penyusunan anggaran. Sedangkan untuk perpajakan, topik yang perlu kamu pelajari adalah tentang fungsi dan manfaat pajak, perbedaan pajak dan pungutan lainnya, jenis-jenis pajak, dan objek pajak. Biasanya, topik yang paling sering keluar adalah 3 jenis pajak, yaitu menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya. Jangan lupa untuk pelajari juga mengenai 3 asas pajak, yaitu asas domisili, sumber, dan kebangsaan. Tips yang dapat memudahkan kamu belajar adalah perbanyak wawasan kamu mengenai anggaran pendapatan dan belanja, serta perpajakan dengan banyak membaca. Karena kedua materi ini dapat lebih mudah kamu kerjakan apabila kamu sudah memahami semua konteksnya secara sistematis. Ya, itu dia untuk materi PTS kelas 11 ya. Sekarang kita lanjut ya ke materi PTS kelas 12. Terakhir, materi yang akan muncul dalam PTS Geografi kelas 12 adalah pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis, dan kerjasama negara maju dan negara berkembang. Pada materi pemanfaatan peta, Indraja, dan SIG, topik yang akan kamu jumpai adalah ruang lingkup pemanfaatan peta, Indraja, dan SIG, interpretasi peta dan pengolahan citra Indraja, dan analisis keruangan pada SIG terkait potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Sedangkan, untuk materi kerjasama negara maju dan berkembang, kamu akan bertemu dengan beberapa topik seperti karakteristik negara maju berkembang, contoh dan persebaran negara maju berkembang, dan bentuk kerjasama negara maju berkembang. Tips untuk mengerjakan soal dengan lancar adalah pelajari mengenai pengolahan citra Indraja dan teknik analisis SIG dalam berbagai bidang, seperti transportasi, lingkungan, dan tata guna lahan. Kamu juga perlu mengingat kembali tentang langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengolah citra dan berbagai teknik analisis SIG ya guys. Terakhir, untuk pelajaran sejarah minat kelas 12, materi yang akan keluar dalam PTS adalah peristiwa kontemporer dunia. Materi ini memiliki cakupan topik yang cukup luas, diantaranya adalah mengenai runtuhnya Vietnam Selatan, konflik apartheid, perpecahan USSR, runtuhnya Jerman Timur, perpecahan Yugoslavia, konflik Timur Tengah, dan konflik di Asia Tenggara dan Asia Timur. Walaupun terkesan banyak, tips yang kamu perlukan agar dengan mudah dapat memahami materi ini dalam PTS adalah pelajari pemantik utama dari masing-masing konflik dan peristiwa yang terjadi. Setelah itu, jangan lupa untuk pelajari juga mengenai kejadian yang menjadi titik balik pada masing-masing peristiwa dan apa pengaruhnya pada negara tersebut dan sekitarnya. Terakhir, untuk kelas 12, materi yang akan keluar dalam PTS adalah ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Sama seperti kelas 11, materi yang akan keluar dalam PTS hanya satu bab ya guys. Tapi, cakupan materi ini cukup luas juga loh. Kamu perlu pelajari kembali beberapa topik seperti bentuk ketimpangan sosial, penyebab ketimpangan sosial, teori ketimpangan, upaya mengatasi ketimpangan sosial, globalisasi dan dampaknya terhadap perubahan sosial, masalah sosial,
akibat perubahan sosial, dan penguatan komunitas lokal. Topik yang cukup sering keluar dalam PTS adalah mengenai 3 teori ketimpangan sosial, yaitu teori fungsionalis, konflik, dan interaksi simbolis. Pelajari juga macam-macam ketimpangan seperti ketimpangan desa-kota, kualitas sumber daya manusia, dan antar golongan manusia. Tips buat kamu, pelajari lebih dalam mengenai macam-macam jenis ketimpangan. Karena dari sini, kamu dapat menemukan upaya yang paling tepat untuk mengatasi masing-masing ketimpangan. Terakhir ya, materi yang akan keluar pada PTS Pelajaran Ekonomi kelas 12 adalah siklus akuntansi dagang. Karena materi di kelas 12 hanya sedikit, kemungkinan kamu akan langsung bertemu dengan materi ini dalam soal. Topik yang perlu kamu dalami adalah mengenai karakteristik dan transaksi perusahaan dagang, akun perusahaan dagang, tahap pencatatan, tahap pengikhtisaran, dan tahap pelaporan akuntansi perusahaan dagang. Tentunya, topik soal yang paling sering keluar biasanya berupa soal cerita yang mengharuskan kamu mengaplikasikan perhitungan dalam akuntansi. Biasanya, mengenai penulisan buku besar dan neraca saldo setelah penutup. Tips yang dapat berguna buat pembelajaran kamu adalah sering-seringlah asah ketelitian kamu dengan cara mengerjakan soal tentang siklus akuntansi dagang. Dengan cara ini, kamu akan lebih mudah dan terbiasa saat mengerjakan soal yang ada dalam PTS. Ya, itu dia materi-materi yang sering keluar di PTS untuk SMA IPS. Karena materinya cukup banyak, lebih baik kamu mulai belajar di ruang guru dan gunakan fitur konsep kilat. Fitur ini membantu kamu mempelajari materi yang penting dan sudah terseleksi. Sehingga video jadi lebih ringkas, durasinya lebih pendek, dan pemahamanmu tetap optimal. Jangan lupa juga untuk latihan soal di bank soal ruang guru ya. Kamu tinggal klik bank soal, pilih pelajarannya, dan klik UTS. Udah deh, kamu bisa latihan sebelum menghadapi PTS. Oke guys, akhirnya semua materi dari masing-masing pelajaran udah selesai kita bahas nih. Kalau kamu masih pengen dapat informasi menarik lainnya, langsung aja subscribe ke channel YouTube Ruang Guru dan bunyikan loncengnya ya. Aku Kali, sampai jumpa di Ruang Guru update berikutnya. Dadah!